Belajar rendah hati. Renungan ini diinspirasi oleh Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kami semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Injil Matius 23 ayat 1 sampai 12 berisi teguran Tuhan Yesus terhadap kemunafikan ahli Taurat dan orang Farisi. Ia mengajarkan tentang pentingnya keselarasan antara pengajaran, perkataan dengan perbuatan. Selain itu, ia menghendaki para muridnya hidup melayani dalam kerendahan hati. Janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kadang kita merasa ingin dipuji kalau berhasil, entah itu nilai bagus atau jadi juara di kelas. Gak salah sih, bangga sama diri sendiri. Tapi kalau terlalu sombong, biasanya orang lain jadi malas dekat dengan kita. Disinilah pentingnya sikap rendah hati. Pengalaman ketika masih SMA, saya selalu ingin nilai bagus supaya mendapat pujian dari teman-teman atau guru. Hal ini terjadi dan saya mendapat pujian dari teman-teman. Saya merasa bangga, namun meremehkan teman-teman yang nilainya kurang bagus. Pujian guru membuat saya di atas angin. Akibatnya saya menjadi sombong. Dampaknya saya dijauhi oleh teman-teman. Saya merasa sedih sekali ditinggalkan teman-teman. Mereka tidak seperti dulu yang selalu belajar bersama. Sekarang saya menanggung akibatnya dari kesombongan saya. Setelah lulus SMA, belajar dari pengalaman ketika ditinggalkan teman-teman, maka saya mengubah sikap dan perilaku ketika berada di kampus. Saya mulai berbagi pengetahuan, tidak pelit untuk memberikan ide dan inisiatif sehingga dampaknya teman-teman banyak mendukung. Saya bahagia sekali, maka hal itu mengubah hidup saya hingga sekarang. Saya selalu berbagi pengetahuan atau informasi. Kerendahan hati membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Pada Yakobus 4 ayat 6 tertulis, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi kalau kita rendah hati, kita justru makin diberkati.
Orang rendah hati tahu kalau talenta, kepintaran, atau kesempatan itu anugerah Tuhan, bukan hasil usaha sendiri semata. Oleh karena itu, marilah kita selalu mencontoh Tuhan Yesus yang selalu rendah hati dalam segala hal. Marilah berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami diberi kesempatan untuk belajar kerendahan hati dari pengalaman yang lalu. Semoga kami bisa mencontoh kerendahan hati Tuhan Yesus sendiri. Meskipun putra Allah, namun ia tidak menyombongkan diri. Kami mohon ampun Tuhan, jangan sampai kami hanya mengandalkan kemampuan sendiri, tetapi lupa melibatkan Tuhan dalam semua kegiatan. Amin.